warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya masih di Senyum Channel. Oke, kali ini saya mau bahas tentang ataupun juga curhat ya, tentang yang saya alami pada awal pertama kali saya beternak domba. Nah, jadi seperti ini ceritanya teman-teman. Waktu itu kan kurang lebih 1,5 tahun yang lalu saya memiliki sedikit dana kisaran 20 jutaan gitu. Jadi saya putuskan karena di sini itu kampung ya, desa, jadi banyak makanan hijauan-hijauan yang tersedia. Maka dari itu saya memutuskan untuk pelihara aja, pokoknya kambing seperti itu. Kemudian saya bangun kandangnya dengan menghabiskan dana kurang lebih 8 juta waktu itu. Dan seperti yang saya review di video yang sebelumnya, dan kemudian saya beli aja kambing. Nah, ternyata di pertengahan jalan setelah kambing sudah terbeli, waktu itu nggak banyak, cuman sekitar 8 ekor, kemudian dimasukkan kandang, kemudian ngarit seperti biasa. Tapi lama-lama ketika itu musim kemarau datang teman-teman, musim kemarau datang, dan ternyata saya susah untuk cari pakannya. Kemudian ya akhirnya capek ya, karena 8 ekor itu cukup lumayan kalau kita ngarit manual terus tidak mempersiapkan untuk pakannya. Kita hanya autodidak cari di sawah gitu aja ngarit. Nah dan akhirnya beberapa bulan kemudian saya jual kambingnya, frustasi karena capek kan, dan kambingnya kurus. Terus pas waktu itu juga harga jual kambing lagi turun. Akhirnya kalau rugi sih enggak, cuman ya balik modal sama rugi tenaga paling-paling gitu. Nah, kemudian saya barulah cari-cari referensi di internet, di YouTube kayak gitu, dan ternyata memang untuk kita untuk awal-awal beternak kita harus tahu dulu ilmunya gitu. Ilmunya itu seperti apa ya? Ilmunya itu meliputi perencanaan. Jadi kambing apa yang kita mau ingin pelihara umpamanya, kemudian jenis apa, terus untuk penggemukan atau pembesaran ataupun branding seperti itu kita harus pilih, ataupun tiga-tiganya juga bisa kita lakukan secara bersamaan, cuman ya lumayan agak menguras tenaga dan pikiran kayak gitu. Timing-timingnya, waktunya kita juga tahu kapan kambing itu mahal, kapan kambing itu murah gitu. Nah, itu merupakan salah satu hal yang harus kita mengerti dulu sebelum kita beli banyak kambing gitu. Dan untuk peternak awal-awal, kalau untuk belajar nggak perlu banyak-banyak lah, 5 sampai kurang dari 10 itu udah cukup kita untuk mengetahui gimana karakternya kambing, terus apa yang cocok di lingkungan kita. Seperti itu aja, pokoknya dinikmati aja, nggak usah terlalu banyak menurut saya ya teman-teman. Nah, kemudian setelah terjadi kesalahan yang saya lakukan waktu itu, saya mulai belajar ilmunya. Dan kemudian ilmu, kalau berapa lama sih seharusnya yang kita persiapkan untuk pelihara kambing, ilmunya itu, pelajarannya ya. Kalau saat ini, kalau saya kan lama itu hampir 1,5 tahun, itu baru mulai sekarang ini dengan metode yang ilmu yang saya dapatkan di internet gitu. Dan juga kunjung di beberapa peternakan teman-teman di sekitaran desa. Peternakannya nggak banyak, paling banyak paling 20 ekor saja, belum ada peternakan besar di lingkungan tempat saya tinggal ini. Dan kemudian berapa lama ya tadi ilmunya, itu paling 3 bulan. Jadi saya seperti ini, kita yang paling pertama itu kita tentukan dulu kita mau pelihara dengan metode apa, penggemukan, pembesaran, ataupun branding. Kalau yang di tempat saya ini sekarang saya ke branding ya, karena susahnya cari bibitan di pasaran dengan harga yang murah gitu, kita harus jeli gitu. Jadi harus bener-bener apa ya, susah lah pokoknya. Kalau pas harganya naik ya kita untungnya dikit kalau untuk mengembangkan. Jadi saya putuskan sekarang ini
untuk branding, yaitu branding itu gitu loh teman-teman, diambil anaknya gitu. Kemudian bahasa mudahnya seperti itu. Waktu yang diperlukan untuk mempelajari yang pertama adalah kita tentukan tadi jenisnya, kemudian kita langsung aja tanam rumput, yaitu rumput yang cepat adalah rumput odot atau pacong, ataupun juga pokoknya jenis rumput gajah gitu. Itu kurang lebih 3 bulan. Nah, ketika kita udah tentukan jenis yang kita mau pelihara, mau fattening ataupun branding ataupun pembesaran, kita harus segera menanam rumput. Rumput itu paling 3 bulan sudah tinggi, sudah bisa dipanen. Jadi teman-teman ketika sudah berhasil untuk budidaya rumputnya, barulah teman-teman buat kandangnya. Kalau kandangnya itu sebenarnya nggak perlu yang bagus-bagus mewah-mewah, meskipun dari bambu, yang penting kambingnya itu udah nyaman, sudah memenuhi standar, pokoknya nyaman, sirkulasi udaranya oke, tempat makanannya oke, pokoknya kambingnya nyaman, tidak terlalu sempit dan nggak usah terlalu luas, yang penting udah cukup, itu aja untuk masalah kandangnya. Kemudian setelah itu barulah teman-teman, kalau bisa saya sarankan baru datangan kambingnya gitu, sesuai dengan kriteria yang tadi mau teman-teman kembangkan, mau branding, penggemukan atau pembesaran kayak gitu. Nah, kalau sudah, kemudian masukin yang pertama pakan, kedua kandang, yang pertama itu ilmunya, yang kedua pakannya, persiapan pakan, yang ketiga kandang, barulah yang keempat ini adalah ngisi kandangnya. Dan saya pikir nggak usah terlalu banyak-banyak, pokoknya 5-10 untuk tahap belajar. Kemudian kalau sudah kurang lebih 6 bulan ya, di 3 semester bulan yang ketiga, pokoknya 6 bulanan gitu, teman-teman bisa tentukan mau nambah dan mau tentukan untuk beralih ke sistem yang lain. Pokoknya awalnya dulu penggemukan, ternyata kurang cocok, jadi ke branding kayak gitu juga nggak apa-apa. Pokoknya kalau udah plan itu langsung aja dieksekusi, maksudnya dikerjakan saja, kemudian pelajari pelan-pelan sambil jalan gitu. Pokoknya jangan plan aja, ilmu aja juga kurang tepat ya teman. Pokoknya ilmunya sudah dipelajari, yakin, terus kita action, kita coba, nanti di jalan ya, sambil berjalannya waktu kita juga sambil belajar kayak gitu. Dan jangan lupa untuk menikmati proses tentunya. Jadi kalau untuk binatang ini kan nggak tentu ya, kadang-kadang udah di plan segini rupa, datanglah ada penyakitnya, ada yang cacingan, ada yang itu, seperti itu. Kita pelajari secara pelan-pelan, jangan terlalu guboh ataupun gerusa-gerusu. Yang penting santai saja, jalanin aja, nikmati aja proses beternak gitu. Seperti itu yang saya alami pada saat ini. Dan juga kita harus banyak-banyak cari referensi teman-teman, cari referensi mungkin dari peternak lokal. Kita bisa silaturahmi untuk datang ke peternakan beliau siapa aja, dan kita datangnya tidak harus ke peternak yang udah besar, udah punya ratusan, itu nggak perlu teman-teman. Ya kalau bisa sih nggak apa-apa, tapi kita juga banyak belajar dari peternak-peternak kecil yang punya 7, 8, 10 ataupun 5 ekor. Itu kita banyak ilmu yang kita dapatkan dari beliau-beliaunya yang sudah berpengalaman. Di sini itu meskipun jumlah kambing yang dipelihara di sekitaran rumahan, tapi beliau-beliaunya ini sudah berpengalaman lama. Ada yang lebih dari 5 tahun, 10 tahun, bahkan 20 tahun. Itu kambingnya cuman nggak lebih dari 10, tapi ya itu konsisten gitu. Pokoknya dinikmati aja. Nah, itu teman-teman pengalaman saya dalam beternak untuk beberapa tahun terakhir, 1,5 tahun tepatnya. Dan di tempat saya pun nggak banyak, cuman ada itu 1 bejantan dan 4
betina itu buat branding. Saya belajar dan sudah ada anakannya 4 ekor di sana. Dan ini sudah yang kedua saya gabungkan kembali bersama pejantannya, mudah-mudahan sudah kawin. Dan kita tunggu 5 atau 6 bulan ke depan, saya harapkan sudah keluar anakannya. Tapi ya nggak tahu, karena sistemnya koloni ya, saya ternaknya domba, jadi lebih mudah, menurut saya lebih mudah, lebih tahan penyakit, lebih mudah perawatannya ya. Nggak enaknya, enak semuanya sih, cuman makannya ya memang lebih banyak dari kambing Jawa pada umum, apalagi betina ya, betina itu makanannya banyak. Nah mungkin itu aja teman-teman, sharing sedikit dari saya. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf, dan semangat terus untuk beternak. Dan jangan lupa untuk kasih masukan, kritik, dan saran di kolom komen. Mudah-mudahan komen dari teman-teman itu menambah ilmu baru buat saya khususnya, dan buat teman-teman yang sudi untuk menonton video ini sampai selesai. Udah gitu aja, kita jumpa lagi di video yang berikutnya. Salam semangat beternak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.